Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok pengembangan sistem informasi perizinan dan manajemen arsip, arsip satu klik Profesi Gorontalo, di mana pada presentasi kali ini untuk memenuhi tugas besar manajemen proyek TIK, di mana nanti kita akan presentasikan dari project 0 hingga dokumen 0 hingga dokumen 9 secara berkala, di mana pada dokumen 0 ini project charter. Next mas, agak ngezoom bisa dikit. Jadi di project charter ini terbagi menjadi beberapa, di mana dokumen charter sendiri merupakan pernyataan resmi otorisasi proyek, di mana ini memberikan kewenangan kepada tim pelaksana untuk pengembangan proyek sistem informasi perizinan dan penjagaan SIP satu klik, yang disebutkan satu klik, di mana di sini kita mengimplementasikan sistem berbasis web yang digunakan dalam eh, pelayanan perizinan terpadu satu pintu serta manajemen arsip perizinan di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo pada melalui Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau BPM PTSP, di mana tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi dalam perizinan administrasi perizinan. Tentu ini juga meningkatkan manajemen arsip data perizinan di Provinsi Gorontalo. Proyek ini untuk menjawab kebutuhan pemerintah Gorontalo untuk meningkatkan efektivitas, yakni di bidang penyelenggaraan pelayanan publik, di bidang penanaman modal dan perizinan melalui digitalisasi, di mana proyek satu klik ini memiliki beberapa luaran atau output. Next mas, di mana yang pertama adalah atas perancangan arsitektur dan desain informasi, di mana termasuk dari ERD, diagram konteks, diagram teks, dan use case. Lalu pengembangan aplikasi, di mana ini meliputi programan, interaksi modul, pengolahan syarat, pendaftaran, survei lapangan, pengelolaan slip, autorisasi dokumen, hingga pembuatan surat izin. Lalu output lainnya adalah pengembangan integrasi, di mana nanti akan ada otomatis SMS atau email yang terhubung dengan aplikasi satu klik. Lalu implementasi sistem integrasi dengan infrastruktur jaringan dengan basis data yang dimiliki pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal ini termasuk pengaturan hak akses dan mekanisme keamanan informasi. Lalu dokumentasi lengkap, di mana meliputi SRIs, manual pengguna, manual user, lalu dokumentasi teknis dan standar operasional prosedur. Dan secara umum, tujuan kuantitatif proyek ini mencakup peningkatan efisiensi waktu, di mana ini untuk peningkatan akurasi data dan sebagainya. Lalu dalam proyek ini saya, Muhammad Dafir Maulana, ditetapkan sebagai pemimpin utama yang kemudian disebut proyek manager, memiliki tugas untuk mengorganisasi semua anggota tim mencapai tercapainya sasaran proyek serta berfungsi sebagai penghubung antara pihak-pihak yang berkepentingan, di mana kualifikasi ini mencakup keahlian dalam perencanaan, pengendalian proyek, komunikasi strategis, dan sebagainya. Next. Lalu durasi proyek kami ini ditetapkan selama 120 hari kalender sejak diterbitkan surat perintah mulai kerja. Lalu ini dibagi menjadi beberapa tahap, di mana tahap pertama adalah penyusunan solution design pack selama 10 hari. Lalu dilanjutkan sebagai proses pengembangan selama 60 hari. Dan tahap berikutnya adalah instalasi dan uji coba, di mana aplikasi ini sudah mulai berjalan secara testing manual, di mana ini 30 hari, hingga sistem dinyatakan siap. Lalu pada tahap terakhir ini adalah penyelesaian solution delivery pack, di mana ini berlangsung 20 hari. Jadi total dari semua rangkaian kegiatan adalah 120 hari kalender. Lalu pelaksanaannya ini harus melalui beberapa milestone, di mana pada tahap pertama, yakni penyusunan dan pencernaan solution design pack, di mana harus diselesaikan sejak 10 hari sejak SPMK diterbitkan. Pada tahap ini kita menyediakan data yang dibutuhkan, menganalisis dan menyusun rancangan awal menjadi dasar perkembangan. Lalu pada milestone selanjutnya adalah penyerahan laporan antara atau progres implementasi, ini dilaksanakan pada hari ke-70. Lalu melalui proyek inilah dapat dilakukan apakah proyek ini masih sesuai jadwal atau perlu dilakukan penyesuaian sebelum masuk ke tahap berikutnya. Lalu pada tahap terakhir, milestone terakhir, kita menyerahkan solution delivery pack, di mana ini rangkaian dokumen dan hasil proyek yang akan dicerahkan pada hari ke-120, di mana isinya ini mencakup aplikasi-aplikasi yang sudah penuh, dokumentasi, instalasi, SOP, catatan konfigurasi, dan berita acara serah terima. Next. Lalu total alokasi biaya kita pada proyek ini adalah sebesar 175 juta rupiah, di mana ini digunakan untuk membiayai keseluruhan kegiatan berasal dari APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2016, di mana nilai ini bersifat all in,
Artinya, nominal ini sudah mencakup seluruh komponen biaya termasuk kewajiban perpajakan, yakni PPN dan PPh. Lalu berdasarkan ketentuan anggaran, proposal biaya ini juga pelaksana jasa konsultasi wajib disusun secara cermat untuk metode pelaksanaan dan bill of quantity, di mana ini menjadi beberapa tahap, di mana tahap analisis, pengembangan, hingga implementasi. Lalu anggaran ini juga harus dialokasikan secara komprehensif untuk mendanai seluruh kebutuhan proyek serta biaya operasional pendukung lainnya untuk memastikan seluruh fitur berjalan optimal dan termasuk jaminan pemeliharaan dan garansi aplikasi selama setahun. Next. Oke, langsung masuk ke dokumen pertama, di mana ini scope management plan. Next mas, langsung ke bawah. Next. Jadi ada beberapa subtopik, di mana untuk scope management plan sendiri ini berisi terkait lingkup proyek sesuai dengan siklus hidup yang ditetapkan pada dokumen KAK, di mana dimulai dari assessment, pengembangan aplikasi, instalasi, integrasi, training, transfer knowledge, di mana tahap assessment sendiri itu sebagai fondasi untuk identifikasi kebutuhan dan ruang lingkup proyek maupun analisis existing. Pada tahap ini juga diteruskan proses pengembangan aplikasi sesuai desain yang disepakati. Pada setiap tahapan nanti akan menjadi acuan apakah lingkup proyek berjalan terkontrol sesuai rencana atau tidak. Lalu pengumpulan pernyataan ini dilakukan pada assessment. Next. Lalu scope management approach, di mana ini mengikuti otoritas jelas antara ketua tim konsultan dan BPM PTSP, di mana di pihak ini ada beberapa pihak yang berkoordinasi, ini BPM PTSP sebagai tim konsultan. Nanti ini untuk merencanakan koordinasi dan awasi seluruh sistem teknis. Lalu ada PPK, di mana ini untuk persetujuan terakhir terhadap peluang lingkup, yakni keputusan strategis dan sebagainya. Hierarki ini diharapkan tetap terarah, jadi sesuai dengan kebutuhan pengguna dan kebijakan instansi. Lalu definisi ini juga pada beberapa dokumen akan secara bertahap sesuai dengan kerangka acuan kerja, di mana akan dijabarkan lebih detail terkait solution design pack, di mana ini ada DFD, use case, rencana pembagian, pengembangan, draft dokumen pengujian, dan sebagainya. Lalu untuk verifikasi akhir, ini juga dilakukan user acceptance test, di mana ini untuk pengendalian perubahan. Jadi nanti setiap ditemukan anomali, ini akan dicatat dan digunakan sebagai dasar untuk tindakan korektif lainnya. Next. Lalu terkait roles dan responsibility, ini juga sesuai dengan kelompok kita, di mana saya sendiri, Dava, sebagai project manager, di mana memiliki responsibility tanggung jawab sebagai penyusun rencana kerja, KHK, WBS, lalu koordinasi seluruh tim, lalu memantau progres terkait proyek, lalu komunikasi kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini BPM PTSP, lalu identifikasi dan pengendalian perubahan lingkup proyek dan penyusunan untuk laporan kemajuan. Lalu ada Jessica sebagai analisis sistem, di mana tujuannya adalah untuk mengumpulkan kebutuhan pengguna, jadi identifikasi proses bisnis, lalu analisis kebutuhan menjadi spesifikasi sistem, dan penyusunan dokumen lainnya seperti SRS, diagram konteks, dan use case. Lalu tanggung jawab ini juga berkoordinasi secara langsung untuk kepada project manager dan perwakilan dari BPM PTSP, dan sebagai acuan juga untuk programmer maupun developer dan tim yang lainnya. Lalu ada Imam sebagai programmer atau developer, di mana tanggung jawabnya adalah implementasi spesifikasi sistem dalam program aplikasi web, di mana ini untuk pengembangan modul utama seperti perizinan dan sebagainya. Lalu melakukan debugging, lalu bekerja sama dengan database administrator dan sysadmin untuk integrasi sistem, dan tidak menambah fitur di luar lingkup tanpa persetujuan PM. Lalu ada Afif di sini sebagai DBA atau Database Administrator, di mana tujuannya dan tugas tanggung jawabnya adalah perancangan struktur basis data, ERD, lalu pengelolaan tabel, relasi, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk menjaga konsistensi, lalu proses migrasi jika data diperlukan dan ada perubahan, lalu ada penyiapan dan prosedur backup. Next. Atas Mas Adit. Lalu ada Adit sebagai sysadmin, di mana ini sebagai infra kita, di mana konfigurasi server dan sebagainya, di mana ini memastikan lingkungan proyek kita sesuai baik dari tahap pengembangan, pengujian, hingga produksi.
Dimana ini juga sebagai pembantu terkait proses instalasi konfigurasi aplikasi kami, satu klik, lalu pengaturan hak akses dan sebagainya, dimana nanti juga akan pengaturan kinerja sistem selama implementasi. Next. Lalu scope-nya adalah secara definitif ini dapat dijelaskan bahwasannya proses analisis kebutuhan ini dimulai asesmen survei dan sebagainya. Lalu lingkup proyek ini itu berdasarkan dokumen utama, ya ini adalah KAK sebagai acuan. Lalu ini nanti digunakan untuk dasar kebutuhan awal, ruang lingkup, metodologi, spesifikasi sistem. Lalu untuk SDP atau Solution Design Pack ini nanti akan terkait teknis. Lalu dan ini nanti akan disesuaikan sesuai dengan apa yang di kerangka acuan kerja. Lalu untuk project scope statement, di mana aplikasi kita ini berjalan pada web base, jadi web application server sebagai lapisan utama ya. Jadi semua fitur nanti akan dilakukan melalui web, dan ini juga sudah tercantum di kerangka acuan kerja. Lalu untuk deliverables utama nanti next mas bawah. Ini adalah untuk modul SMS Gateway, jadi fitur-fitur kita. Lalu dari dokumen teknis juga ada ARD, diagram konteks, use case, dan SRS. Lalu juga disusun manual book dan solution design pack, di mana laporan ini progres implementasi setiap hingga sekitar hari ke-70. Lalu proyek ini juga memiliki batasan. Pertama dari sisi waktu, total batasan waktu adalah 120 hari kalender sejak terbitnya SPMK dan terbagi menjadi beberapa tahap, yakni 10 hari untuk SDP, 60 hari untuk pengembangan aplikasi, 30 hari untuk instalasi dan UAT. User acceptance test, lalu 20 hari untuk SDP dan serah terima. Dan anggarannya ditetapkan sebesar 75 juta bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo. Ini sudah termasuk pajak. Dan sistem ini wajib menggunakan open source. Jadi sistem operasi dan sebagainya terkait teknikal harus dari terbuka. Lisensinya tidak berbayar. Lalu pengembangan aplikasinya juga mobile native. Jadi ini belum disebutkan di KAK, namun sebagai penambahan. Next. Dan kriteria keberhasilannya adalah ketika ini mendukung proses bisnis daripada perizinan dan tanpa menimbulkan anomali atau gangguan lain selama jam kerja, dan lulus UAT, serta aplikasi ini diterima jika seluruh modul atau seluruh fitur-fitur utama ini berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Di mana dokumen ini nanti akan ditandatangani oleh BPM PTSP dan penyedia jasa yang lain, serta SDP yang terkait teknis, SOP, dan sebagainya, itu juga disetujui. Asumsinya adalah ketersediaan data dari SOP BPM PTSP ini tepat waktu. Lalu next masuk ke WBS kita. Jadi WBS kita dibagi menjadi berapa? Secara umum ini terbagi menjadi beberapa fase, di mana pada fase pertama ada inisiasi, berisi persetujuan proyek, pembentukan tim proyek, penandatanganan kontrak pengembang, dan sebagainya. Lalu planning phase, di mana ini terbagi menjadi 4 tahap, pengumpulan, analisis, penyusunan, dan penyusunan jadwal dan anggaran proyek. Lalu design phase, di mana ini terbagi menjadi beberapa juga, desain sistem, pembuatan ARD, diagram konteks, use case, dan validasi. Lalu pada development phase, ini pengembangan fitur-fitur utama, yakni di sini secara umum ada 2 fitur, perizinan dan arsip, lalu fitur keamanan, fitur laporan, dan sebagainya. Lalu pada testing phase ini di tahap development akhir, di mana ada unit testing, integration testing, ada UAT, user acceptance testing, lalu implementation phase, di mana ini instalasi sistem langsung dites secara dan pelatihan pengguna. Jadi ini sistem udah diluncurkan secara resmi, dan closing, di mana ini penyerahan secara dokumen, di mana penyerahan sistem dan penyerahan SDP. Next mas, bawah. Ini merupakan gambar dari WBS kita secara visual. Next mas. Next. Oke, ini adalah penjelajahan daripada WBS, di mana terjadi beberapa level. Di situ tertera dengan budget sekian, resource sekian, dan dibagi menjadi elemen name. Next. Atas mas, atas. Oke, bawah. Lalu ini merupakan scope verifikasi. Jadi metode verifikasi dalam proyek ini bertahap. Jadi dimulai dari verifikasi dokumen, bawah mas. Ini mulai dari SDP, atas. Jangan bawah. Oke.
paling lambat 10 hari SPMK, di mana ini mencakup diagram alir dan sebagainya, hingga berlanjut ke fungsional. Jadi dari tahap paling lambat 10 hari pertama setelah SPMK hingga hari ke-70 untuk progres implementasi. Lalu untuk penerimaan formal ini ditandai dengan acceptance test integrasi. Next. Scope control. Ini kontrol monitoring kita, pelacakan dan sebagainya. Next. Oke, mungkin sisanya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Imam. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan WBS dari Proyek Pengembangan Sistem Informasi Perizinan dan Manajemen Arsip 1 Klik Provinsi Gorontalo. WBS ini merupakan alat utama untuk menjabarkan ruang lingkup proyek ke dalam elemen-elemen kerja yang lebih kecil, terstruktur, dan mudah dikelola. Pada proyek pengembangan sistem informasi perizinan dan manajemen arsip 1 Klik, WBS ini disusun memastikan seluruh aktivitas yang dibutuhkan tercakup secara menyeluruh. Setiap bagian pekerjaan dapat dipahami secara jelas sehingga pelaksanaan proyek dapat berlangsung lebih terukur dan dievaluasi dengan tepat. Untuk outline view, pengembangan sistem informasi perizinan dan manajemen arsip 1 Klik Provinsi Gorontalo. Yang pertama, initiation phase, ada persetujuan proyek, pembentukan tim proyek, mendatanganan kontrak dengan pengembang. Selanjutnya ada planning phase, pengumpulan kebutuhan sistem, analisis kebutuhan pengguna, penyusunan jadwal proyek, penyusunan anggaran proyek, dan design phase, ada desain sistem, pembuatan ERD, pembuatan diagram konteks, pembuatan use case diagram, validasi desain, dan development phase, ada pengembangan modul sistem, modul perizinan, modul manajemen arsip, testing phase, unit testing, integration testing, user acceptance testing, ada implementasi phase, inisiasi sistem, migrasi data arsip, pelatihan pengguna, dan closing phase, ada penyerahan sistem, review kerja sistem, penyerahan solution delivery pack, dan hierarchika strukturnya sebagai berikut. Dan tabular view yang dimana level 1 project pengembangan sistem informasi perizinan dan manajemen arsip 1 Klik. Level 2-nya initiation phase, planning phase, design phase, development phase, testing, implementasi phase, closing phase, dan level 3 activity ada persetujuan proyek, pembentukan tim proyek, dan lain-lain. Dan berikut ada struktur tree view-nya. Dan untuk WBS dictionary di level 1 pengembangan sistem informasi perizinan dan manajemen arsip 1 Klik yang didefinisi struktur pekerjaan yang diperlukan untuk merancang, membangun, menguji, dan mengimplementasikan sistem informasi perizinan dan manajemen arsip berbasis web di Provinsi Gorontalo. Dan selanjutnya untuk glossary of term WBS, struktur hierarki yang memecah seluruh ruang lingkup proyek menjadi komponen-komponen pekerjaan yang lebih kecil dan mudah dikelola. Untuk kakaknya, dokumen acuan resmi yang berisi ruang lingkup, tujuan, variables, batasan, serta ketentuan teknis proyek yang harus dipenuhi penyedia jasa. SPMK, surat resmi yang diterbitkan oleh pihak berwenang sebagai tanda dimulainya pelaksanaan proyek. SRS, dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang menjelaskan fitur, batasan, dan karakteristik sistem yang harus dibangun. Dan ada modul perizinan, modul manajemen arsip, SMS gateway, implementasi phase, solution design phase, pack, solution different pack, integration testing, unit testing, scope creep, baseline, schedule, dan deliverable. Dan selanjutnya
Nah, di sini bagian ini menjelaskan schedule management plan, yaitu bagaimana proyek satu klik diatur agar selesai tepat waktu dalam 120 hari kalender sesuai kakak. Oke. Nah, dokumen perencanaan manajemen jadwal ini disusun untuk memastikan bahwa proyek pengembangan informasi perizinan selesai tepat waktu. Rencana manajemen jadwal ini mencakup beberapa elemen utama yang menjadi dasar pengendalian waktu proyek, antara lain metodologi penjadwalan dan yang digunakan, penetapan ambang batas varian sebagai indikator keterlambatan, serta mekanisme kontrol untuk memantau kemajuan pekerjaan. Rencana manajemen jadwal ini merupakan turunan teknis dari ketentuan rencana proyek yang diotorisasi dalam proyek Carter serta mengacu langsung pada mandat yang tertuang pada kerangka acuan kerja. Jadwal proyek disusun untuk mendukung tujuan strategis BPM PTSP. Untuk schedule management approach-nya, pendekatan manajemen jadwal dalam proyek satu klik menggunakan alat bantu visual berupa Gantt chart yang disusun menggunakan perangkat lunak manajemen proyek seperti Microsoft Project untuk memetakan seluruh aktivitas yang telah didefinisikan dalam OBS. Mode jalur kritis ditetapkan untuk mengidentifikasi rangkaian aktivitas yang memiliki dispensasi paling ketat yang menentukan durasi total proyek. Untuk selanjutnya, dalam PES pengendalian jadwal, mekanisme kontrol dijalankan melalui prosedur pemantauan yang ketat untuk membandingkan rencana kerja dengan realisasi di lapangan. Evaluasi ini dilakukan secara berkala untuk mendeteksi deviasi durasi pada setiap aktivitas, khususnya pada tahap pengembangan aplikasi dan instalasi. Frekuensi laporan status jadwal diatur menggunakan momentum variabel proyek sebagai titik validasi utama. Salah satu kontrol paling krusial adalah penyusunan laporan antara ya progres implementasi yang wajib diserahkan selamat-selamatnya 70 hari kerja sejak SPMK diterbitkan. Laporan ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi major untuk memastikan bahwa aplikasi telah selesai dikembangkan dan siap uji terima. Dan dalam rangka menjaga disiplin waktu pelaksanaan proyek satu klik selama 120 hari kalender, ditetapkan ambang batas toleransi keterlambatan sebesar 10% dari durasi rencana setiap aktivitas. Ambang batas ini berfungsi sebagai parameter peringatan dini apabila realisasi durasi sebuah aktivitas menyimpang melebihi 10% dari baseline, status aktivitas tersebut secara otomatis diklasifikasikan sebagai merah. Jika upaya perbaikan internal tidak mampu mengendalikan jadwal ke alur semula dan deviasi diperkirakan akan menggeser baseline jadwal secara permanen, maka prosedur formal permintaan perubahan wajib dilaksanakan. Secara khusus, setiap usulan perubahan jadwal yang berdampak pada pergeseran jadwal searah terima akhir melewati batas total durasi 120 hari memerlukan tingkat otorisasi tinggi. Perubahan strategi semacam ini wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari project sponsor. Untuk scope change-nya, perubahan lingkup pekerjaan memiliki implementasi signifikan terhadap jadwal pelaksanaan proyek, khususnya apabila terjadi penambahan fitur atau modul yang berada di luar cangkupan kerangka acuan kerja yang telah ditetapkan dalam konteks proyek pengembangan sistem informasi perizinan dan manajemen arsip satu klik. Setiap usulan perubahan lingkup yang
Setelah memperoleh persetujuan dari proyek sponsor, wajib melalui tahapan analisasi dampak yang komprehensif terhadap ketersediaan kapasitas sumber daya tim teknis serta implikasinya terhadap durasi aktivitas yang terpengaruhi. Langkah mitigasi yang diterapkan dalam mengantisipasi perubahan lingkup adalah dengan melakukan penyesuaian terhadap work breakdown struktur yang memperbarui dokumen jadwal proyek serta secara sistematis untuk memastikan bahwa perencanaan tetap realistis tanpa mengorbankan standar kualitas variabel yang ditetapkan. Seluruh proses penyesuaian ini wajib dikomunikasikan secara formal dan formulir change request dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk BPM PTSP Provinsi Gorontalo untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan jadwal proyek. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan cost management plan, di mana pengembangan sistem informasi perizinan dan manajemen arsip satu klik Provinsi Gorontalo. Skip. Baik, di sini ada interesting. Dokumen rencana manajemen biaya ini disusun untuk menetapkan format, prosedur, dan standar pengolahan biaya proyek pengembangan sistem informasi perizinan dan manajemen arsip satu klik. Tujuan utama dari dokumen ini adalah memastikan seluruh pelaksanaan proyek berjalan sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam KAK, yaitu sebesar 175 juta. Melalui rencana ini, setiap pengeluaran proyek dapat dikendalikan secara terstruktur sehingga tidak melebihi batas anggaran yang telah disetujui dalam pengelolaan biaya proyek. Pembagian otoritas dan tanggung jawab ditetapkan secara jelas. Project manager DAFA yang bertanggung jawab terhadap pengolahan biaya operasional harian, termasuk pemantauan realisasi pengeluaran dan pencatatan biaya proyek. Sementara itu, proyek sponsor yaitu Kepala BPM PTSP memiliki otoritas tunggal untuk menyetujui setiap perubahan anggaran, penggunaan dana cadangan, maupun penyelesaian biaya yang bersifat strategis. Pembagian peran ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan pengendalian biaya proyek secara efektif. Pengukuran kinerja biaya proyek dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan metode Reliable Flow Management atau EVM. Metode ini digunakan untuk membandingkan antara biaya yang telah direncanakan, biaya aktual yang dikeluarkan, dan nilai pekerjaan yang telah diselesaikan. Hasil pengukuran kinerja biaya akan dilaporkan secara berkala kepada pemangku kepentingan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan terkait keberlanjutan serta pengendalian biaya proyek. Cost Management Approach. Di sini pendekatan manajemen biaya pada proyek satu klik diterapkan secara terstruktur dengan menetapkan titik kontrol pada tingkat work package atau level 4 WBS atau activity level 3 WBS. Sebagai ilustrasi, alih-alih hanya melacak biaya total untuk fase pembangunan, pengendalian anggaran dilakukan secara
spesifik pada elemen kerja seperti 1.4.1.1 modul perizinan atau 1.4.1.2 modul manajemen arsip. Pemilihan level ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan optimal antara kedalaman visibilitas pelacakan dengan efisiensi upaya manajemen. Dengan strategi ini, project manager dapat mengidentifikasi secara presisi komponen pekerjaan mana yang mengalami pembengkakan biaya tanpa harus terbebani oleh kompleksitas administrasi mikro yang tidak bernilai tambah. Dalam pelaksanaannya, biaya aktual atau actual cost akan dicatat dan dialokasikan langsung ke setiap paket pengerjaan tersebut. Komponen biaya seperti jam kerja tenaga ahli atau developer atau analisis atau biaya langsung non-personil seperti sewa server atau kartu GSM akan dibebankan pada kode WBS yang relevan untuk dibandingkan secara berkala dengan rencana anggaran. Tingkat granulitas pelacakan ini diterapkan secara proporsional sesuai risiko. Area berisiko tinggi seperti penerbangan perangkat lunak dan dilacak dengan sangat detail per fitur untuk memantau efisiensi produktivitas. Sementara biaya operasional umum atau administratif dapat dilacak pada level aggregate yang lebih tinggi guna menjaga efisiensi proses pelaporan. Mushroom Project Scope untuk memastikan pengendalian pelanggaran yang ketat pada proyek yang pagut tetap 175 juta. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah Volume Management atau FVM. Metode ini dipilih karena kemampuannya untuk mengintegrasikan pelanggan lingkup, proyek, jadwal, dan biaya ke dalam satu sistem pengukuran terpadu dengan FVM. Manajer proyek tidak dapat memantau beberapa banyak uang yang telah dibelanjakan, tetapi juga membandingkannya dengan nilai pekerjaan fisik yang sebenarnya telah diselesaikan di lapangan. Pendekatan ini memberikan gambaran yang objektif mengenai kesehatan proyek, kemungkinan deteksi dini terhadap potensi penambahan biaya atau keterlambatan jadwal sebelum masalah tersebut menjadi tidak terkendali. Pengukuran deviasi kerja kinerja dilakukan menggunakan dua metrik varians utama. Yang pertama adalah schedule variansi atau CV. Yang kedua ada dihitung dengan rumus CV dengan FV. Panggilan ditujukan kepada Bapak Bahrudin Firda Raharjo. Untuk mengukur penyimpangan terhadap jadwal 120 hari, nilai CV yang positif menandakan proyek berjalan lebih cepat dari jadwal atau ahead of schedule. Sedangkan nilai negatif menunjukkan keterlambatan atau bending schedule. Kedua, cost variansi atau CV dihitung dengan rumus CV sama dengan FV bin AC atau earned volume dikurangi actual cost untuk mengukur efisiensi pengguna anggaran. Mengingat batasan anggaran yang ketat, nilai CV harus diupayakan tetap positif, menandakan under budget, karena nilai negatif menandakan over budget. Akan berisiko melampaui alokasi dana APBD yang tersedia. Selain variansi efisiensi proyek diukur menggunakan rasio indeks kinerja schedule, performance index atau SPI,
dihitung dengan rumus SPI sama dengan FV per PV untuk melihat seberapa efisiensi tim memanfaatkan waktu. Cost Performance Index atau CPI dihitung dengan rumus CPI sama dengan FV per AC untuk melihat nilai ekonomis dari setiap rupiah yang dikeluarkan. Perhatian. Untuk kedua indeks ini serupa nilai 1.0 dengan nomor menunjukkan kinerja sesuai rencana atau on track. Tujuan Palangkaraya. Nilai kurang dari segera naik ke pesawat udara 1.0 melalui pintu nomor 3B. Terima kasih. mengidentifikasikan kinerja buruk terlambat Your atau attention, daya This is dan the nilai final lebih call dari for 1.0 Super Airjet. menunjukkan Passengers efisiensi on tinggi. flight number Metrik are CPI khususnya U386 akan dipantau secara leaving for ketat Palangkaraya. setiap Please bulan board dalam aircraft laporan immediately. status Ticket proyek. number 3B. Di sini Thank kombinasi data aktual dari metrik, Nyuwun kami variance, katusanipun dan indeks atau tersebut ingkang selanjutnya digunakan pungkasan sebagai kagem dasar penumpang untuk melakukan Super Airjet kanthi forecasting nomor penerbangan atau IU3 perkiraan biaya akhir proyek Palangkaraya atau estimasi atau completion atau EAC. 3B Dengan menganalisis tren CPI, saat ini project manager yang memprediksi apakah total biaya proyek pada saat penyelesaian nanti akan tetap berada di bawah pagu, yaitu 175 juta atau berpotensi melampauinya. Analisis tren ini memberikan peringatan dini yang krusial sehingga jika diprediksi menunjukkan tren negatif, tindakan korektif seperti efisiensi sumber daya atau penyelesaian ruang lingkup dapat segera diambil jauh sebelum proyek berakhir. Reporting format. Laporan status biaya akan ditetapkan sebagai bagian integral dari monthly project status report atau laporan kemajuan bulanan proyek. Mengingat proyek ini didanai oleh APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2016 dengan pagu anggaran tetap sebesar 175 juta. Integrasi laporan biaya ini menjadi krusial untuk memastikan tidak adanya over budget. Mekanisme ini memastikan bahwa pemangku kepentingan menerima pembaruan berkala mengenai kesehatan, finansial, proyek bersamaan dengan pembaruan kemajuan teknis seperti yang akan dituangkan dalam laporan antara pada hari ke-70 maupun saat penyerahan solution delivery part. Bagian cost management dalam laporan tersebut menyajikan data kuantitatif yang mendalam menggunakan metode Earning Volume Management atau EVM. Tim yang menyusun grafik atau tabel yang memulai nilai schedule variance atau CV, cost variance, CV, schedule performance index atau SPI, dan cost performance index atau CPI untuk memberikan gambaran. Itu adalah cost variance response process. Untuk menjaga disiplin anggaran, ditetapkan ambang batas toleransi atau kontrol terhadap sebesar 10% dari rencana anggaran biaya yang disepakati dalam baseline. Angka ini berfungsi sebagai indikator peringatan dini apabila variasi berbahaya atau CV atau kinerja biaya atau CPI menunjukkan penyimpangan melewati presentase ini. Untuk kesehatan biaya proyek yang wajib dilakukannya audit internal segera untuk mencegah dampak finansial yang lebih besar terhadap total pagu anggaran 175 juta. Jika terus terlampaui, project manager memutuskan dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Prosedur respon mencakup pengajuan opsi solusi, mulai dari strategi efisiensi sumber daya tenaga ahli, optimalisasi penggunaan perangkat, hingga opsi
pengurangan ruang lingkup. Jika kondisi memaksa anggaran APBD bersifat mengingat seluruh opsi memperbaiki tersebut tidak boleh dieksekusi secara sepihak, melainkan harus dieskalasi dan dipresentasikan terlebih dahulu kepada proyek sponsor atau pejabat pembuat komitmen atau PPK di BPM PTSP Provinsi Gorontalo untuk mendapatkan persetujuan formal sebelum diterapkan. Cost control proses. Setiap perubahan biaya dalam proyek pengembangan sistem informasi perizinan dan manajemen arsip satu klik wajib mengikuti prosedur proyek change control yang berlaku. Pengajuan perubahan biaya harus diajukan secara formal melalui mekanisme perubahan proyek, disertai dengan justifikasi yang jelas mengenai kebutuhan perubahan tersebut. Proses ini memastikan bahwa setiap biaya dievaluasi secara menyeluruh terhadap dampaknya pada ruangan lingkup jawaban. Jadwal proyek disetujui untuk dilaksanakan. Sudah selesai, Mam? Sudah. Sudah. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk pemaparan terkait dokumen Human Resource Plan untuk pengembangan sistem informasi satu klik. Next. Terkait dokumen ini sendiri merupakan dokumen yang disusun untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan peran, tanggung jawab, serta keterampilan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek pengembangan sistem informasi, perizinan, dan manajemen arsip satu klik ini. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa seluruh sumber daya manusia yang terlibat dapat bekerja secara efektif dan efisien, sehingga proyek dapat diselesaikan sesuai target waktu sekitar 120 hari di kalender. Dengan perencanaan SDM yang jelas, risiko keterlambatan akibat kekurangan atau ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dapat diminimalkan. Rencana manajemen SDM ini yang pertama ada roles and responsibilities, yaitu struktur peran dalam proyek ini direncanakan untuk mendukung ketercapaian target waktu 120 hari kalender, efektivitas koordinasi lintas fungsi, serta kualitas luaran sistem. Setiap perannya memiliki batas kewenangan yang jelas agar proses pengambilan keputusan, pengendalian teknis, dan pelaksanaan operasional dapat berjalan terukur serta akuntabel. Yang pertama ada project manager, di mana di kelompok kami yaitu DAVA berperan sebagai pengendali utama proyek yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan anggaran dan penjadwalan proyek. Kemudian ada tenaga ahli sistem informasi atau sistem analis, di mana kelompok kami dipegang oleh Jessica, berperan sebagai analisis kebutuhan dan perancangan sistem yang memiliki wewenang dalam menentukan serta memvalidasi spesifikasi fungsional aplikasi. Tanggung jawab utama peran ini meliputi pengumpulan dan analisis kebutuhan pengguna, penyusunan desain sistem dan spesifikasi fungsional, serta memastikan solusi aplikasi yang dikembangkan selaras dengan proses bisnis pelayanan perizinan BPM PTSP. Kemudian selanjutnya ada tenaga ahli database atau database administrator yang dipegang oleh Afif, berperan sebagai penanggung jawab pengelolaan basis data sistem informasi perizinan dengan wewenang dalam menentukan desain struktur data dan entity relationship diagram atau ERD. Nah, peran ini bertanggung jawab atas instalasi, konfigurasi, dan migrasi database serta menjaga integritas, keamanan, dan ketersediaan data selama masa pengembangan dan operasional sistem. Kemudian selanjutnya ada tenaga ahli jaringan atau sistem administrator, yaitu dipegang oleh Adit, berperan sebagai penanggung jawab infrastruktur jaringan dan keamanan sistem pendukung aplikasi satu klik dengan wewenang dalam melakukan konfigurasi keamanan server dan pengaturan jaringan. Tanggung jawab utamanya meliputi instalasi dan pengelolaan infrastruktur server, pengamanan jaringan dan sistem, serta memastikan ketersediaan dan stabilitas lingkungan aplikasi selama tahap pengembangan integrasi dan proses UAT. Kemudian selanjutnya ada programmer atau berperan sebagai pelaksana teknis,
pengembangan aplikasi yang memiliki wewenang dalam implementasi kode program sesuai desain dan spesifikasi sistem. Tanggung jawab utamanya mencakup pengembangan modul-modul aplikasi sistem informasi perizinan, pelaksanaan pengujian fungsional, perbaikan bug, serta dukungan teknis selama proses integrasi dan UAT. Oke, selanjutnya untuk ada project organization chart atau rasi matrix. Untuk rasi matrix atau responsible accountable consult informed, yaitu terdapat table yang menjelaskan di sini ada aktivitas atau deliverable-nya, kemudian bagaimana proses ini dijalankan, yaitu ada requirement gathering atau pengumpulan kebutuhan, terus ada sistem desain yang terdiri dari ERD, UML, diagram konteks, ada coding implementation, kemudian ada database configuration, network dan security pair, kemudian ada software testing atau UAT, dan yang terakhir ada training dan transfer knowledge. Nah, keterangan pada aktivitas coding implementation accountable diserahkan kepada sistem admin dalam kapasitasnya sebagai technical lead untuk memastikan kualitas kode dan integrasi teknis sebelum dilaporkan ke PM. Yang selanjutnya ada staffing management yang terdiri dari yang pertama itu ada staff acquisition dan resource calendar, yaitu strategi akuisisi staff untuk proyek satu klik memprioritaskan pemanfaatan sumber daya internal sepenuhnya dari PT Solusi Digital Nusantara selaku pemegang tender. Tim yang ditunjukkan telah melalui proses seleksi internal yang ketat untuk memastikan kesesuaian kualifikasi dengan persyaratan tenaga ahli yang mencakup dalam KAK. Untuk selanjutnya yaitu ada di kalender sumber daya itu akan disusun untuk memetakan ketersediaan dan intensitas kerja tim selama total kurang lebih 120 hari kalender. Distribusi beban kerja atau workload-nya diatur secara dinamis sesuai fase pekerjaan, yaitu ada analisis sistem memiliki padatan tertinggi pada bulan 1 untuk fase analisis dan penyusunan solution design pack, serta kembali padat pada bulan ketiga dan keempat untuk memfasilitasi user adoption test atau UAT dan pelatihan pengguna. Kemudian untuk developer sendiri akan fokus kerja penuh full time dialokasikan pada bulan kedua dan ketiga bertepatan dengan fase konstruksi aplikasi yang memakan waktu kurang lebihnya 60 hari. Kemudian ada sistem admin dan database, lokasi waktu terpadat pada bulan kedua untuk penyiapan lingkungan pengembangan dan bulan keempat untuk proses instalasi final, migrasi data serta commissioning sistem di infrastruktur pemerintah Provinsi Gorontalo sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada training, performance review, dan reward. Mengingat seluruh tim inti telah memiliki harian teknis yang memadai, analisis komputer pelatih kali ini menunjukkan bahwa kompetensi terletak pada pemahaman domain bisnis pemerintah. Oleh karena itu, fokus program pelatihan dialihkan pada sisi project orientation. Program ini dirancang khusus untuk membekali tim teknis dengan pemahaman mendalam mengenai standar operational prosedur atau SOP, pelayanan di PPM, PTSP, serta regulasi daerah atau Perda-Pergub Provinsi Gorontalo yang relevan. Pelatihan domain ini krusial untuk mencegah kesalahan logika, bisnis, dan pengembangan aplikasi itu sendiri. Kemudian, ya untuk pasca persidangan laporan ini antara hari ke-70, sesi ini berfungsi untuk mengevaluasi kualitas output individual dan perizinan jadwal sebagai pendorong motivasi perusahaan mengenai strategi recognition dan reward standar di mana penyelesaian proyek atau on-time deliver dan lulus uji terima oleh user verifikasi akan diberikan bonus kinerja tim atau pengakuan profesional dalam rapat penutupan proyek. Baik, untuk selanjutnya adalah pemaparan terkait dokumen Quality Management Plan. Next, jadi untuk dokumen Quality Management Plans ini disusun untuk menjamin bahwa sistem informasi perizinan dan manajemen arsip satu klik memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dalam KAK. Standar kualitas tersebut mengacu pada terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi. Manajemen kualitas dalam proyek ini mencakup seluruh aktivitas perencanaan kualitas, penjaminan kualitas, dan pengendalian kualitas, baik terhadap proses pengembangan maupun produk akhir aplikasi.
Keberhasilan pencapaian kualitas proyek sangat bergantung pada pemahaman dan komitmen seluruh tim proyek serta stakeholder, khususnya BPM PTSP terhadap standar kualitas yang telah disepakati. Seluruh pihak yang terlibat wajib memahami kriteria penerimaan sistem yang akan diterapkan pada tahap UAT. Kriteria ini digunakan sebagai dasar evaluasi akhir untuk menentukan apakah sistem telah memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan sebelum dilakukan serah terima resmi proyek. Kemudian yang pertama ada penjelasan terkait quality management approach, di mana pendekatan manajemen kualitas dalam proyek ini mengutamakan pencegahan cacat atau defect prevention dibandingkan perbaikan secara massal di akhir proyek. Pencegahan ini dilakukan dengan menerapkan standar kualitas yang ketat sejak fase perancangan sistem, khususnya pada penyusunan solution design pack yang mencakup desain arsitektur alur proses dan kebutuhan sistem. Manajemen kualitas diintegrasikan ke dalam setiap fase sibuk-sibuk proyek. Validasi kualitas dilakukan pada tahap desain untuk memastikan kesesuaian kebutuhan. Dilanjutkan dengan kode review pada tahap pengembangan untuk menjamin kualitas implementasi. Kemudian ada sistem uji melalui pengujian bertingkat yang mencakup unit test, integration test, dan user acceptance test atau UAT dalam sebelum proses serah terima. Sebagai bagian dari standar kualitas arsitektur sistem, proyek ini menerapkan pendekatan teknologi open source untuk sistem operasi, bahasa pemrograman, dan basis data sebagaimana ditetapkan di dalam AAK-nya. Kemudian selanjutnya ada quality requirement atau standar. Persyaratan kualitas fungsional aplikasi software mengatur secara ketat pada spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam AAK di bab 1.1. Aplikasi wajib dibangun berbasis web menggunakan arsitektur multi-tier environment dan dilengkapi dengan kode manajemen sistem atau CMS untuk kontrol administrasi. Nah, secara vetor, sistem harus mampu menangani pengelolaan pendaftaran dan permohonan perizinan, pengelolaan manajemen arsip, serta penyediaan application programming interface atau web service untuk integrasi dengan sistem SKPD lain. Selain itu, standar kualitas juga menuntut adanya fitur notifikasi otomatis atau push auto notification melalui SMS dan email untuk menginformasikan progres perizinan serta kemampuan SMS gateway untuk merespon permintaan informasi status secara real time. Dari sisi non-fungsional, kualitas aplikasi dinilai berdasarkan aspek keamanan dan keandalan sistem. Kemudian kualitas proses proyek diukur melalui kepatuhan terhadap standar pelaporan fisik yang rinci sebagaimana diatur dalam KAK di bab 5.6. Seluruh dokumen laporan resmi seperti solution design pack dan laporan akhir wajib dicetak menggunakan kertas ukuran A4 dengan berat 7 gram. Format penulisannya harus menggunakan jenis huruf tegak standar yang jelas dengan pengaturan spasi baris. Kemudian ada kelengkapan pelatihan teknis dan lebih syarat mutlak penerimaan kualitas. Kemudian diagram teknis seperti DRT, terus ada diagram risk serta buat kemudian untuk kualitas assurance-nya, audit proses dilaksanakan secara berkala untuk memastikan seluruh aktivitas pengembangan mengikuti metode prosedur dan rencana kerja yang telah disepakati dalam proyek. Prosedur audit sendiri mencakup pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan SDLC, kelengkapan artefak atau requirement design, kode konfigurasi, serta kepatuhan terhadap standar coding of workshops yang digunakan proyek. Selanjutnya, audit kode dilakukan melalui kombinasi peer review, static code analysis, dan pemeriksaan full require untuk memastikan bahwa kode yang dikembangkan sesuai standar kualitas, mudah dipelihara, serta bebas dari bad practice. Selain kode aplikasi, audit juga mencakup verifikasi konfigurasi secara code dan jaringan termasuk peninjau pengaturan hak akses, backup plan, serta kesesuaian konfigurasi dengan desain arsitektur yang telah ditetapkan pada dokumen perancangan. Kemudian untuk memastikan kualitas hasil pengembangan dapat diukur secara objektif, saya menggunakan beberapa metrik penjamin kualitas. Dan ini adalah sesuai desain versus implementasi digunakan untuk bagaimana implementasi aplikasi database dan komponen infrastruktur sesuai dengan desain konseptual. Tinjauan kualitasnya dilaksanakan pada setiap milestone utama proyek, khususnya pada penyusunan laporan antara dan solution design pack.
Pada tahap laporan antara, peninjauan difokuskan pada kesesuaian keluaran analisis dan desain awal terhadap KAK serta kebutuhan pengguna. Untuk desain impact, tinjauan dilakukan terhadap rancangan solution akhir untuk memastikan tidak ada penyimpangan dari spesifikasi teknis dan yang sesuai persyaratan. Kemudian untuk quality control, tim pengembangan melaksanakan serangkaian aktivitas inspeksi teknis secara komprehensif. Tahap awal dimulai dengan unit testing yang dilakukan oleh developer untuk memvalidasi spek fungsi mandiri pada modul inti, seperti modul perizinan, modul arsip. Kemudian selanjutnya dilakukan integration testing untuk memastikan seluruh komponen saling terhubung dengan baik, terutama integrasi antar modul SMS gateway dengan basis dan pusat agar notifikasi dapat terkirim secara otomatis. Nah, setelah fase integrasi, selain kami menerapkan prosedur pemantauan yang ketat untuk mendeteksi potensi anomali atau gangguan sistem sebelum aplikasi dipublikasi. Setiap error atau ketidaksesuaian logika yang ditemukan selama masa monitoring wajib dicatat secara sistematis ke dalam log temuannya. Kemudian standar kelulusan kontrol kualitas dalam proyek 1 klik ini ditetapkan secara ketat berdasarkan pemenuhan fungsionalitas 100% terhadap daftar fitur yang tercantum dalam KAK. Sebelum modul dinyatakan lulus uji jika mampu menjalankan infrastruktur bisnis secara sempurna, seperti keberhasilan penerbitan dokumen izin dan pengiriman notifikasi SMS kepada pemohonnya. Baik, untuk selanjutnya ada quality control measurement-nya. Di sini ada tabel pengukuran kualitas atau quality control log yang terdiri dari ID pengujian, fitur model, standar requirement, metode pengukuran, hasil aktual, status, dan tindakan korektifnya. Ini sebagai contoh untuk QC 001 ada modul pendaftaran izin. Kemudian untuk standar atau requirement-nya, di sini proses input data pemohon harus dilakukan sekali untuk berbagai izin simultan tanpa duplikasi entry. Untuk metode pengukurannya menggunakan pengujian rasional. Kemudian hasil aktualnya yaitu data pemohon tersimpan di database pusat dan dapat dipanggil kembali untuk izin berbeda dalam waktu 3 detik untuk statusnya pas atau lolos, jadi tidak memerlukan tindakan korektif. Baik, untuk selanjutnya bisa di next. Jadi untuk log pengukuran ini kualitasnya berfungsi sebagai instrumen vital bagi project manager untuk memantau kesesuaian antara hasil pengembangan dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan dalam KAK sendiri. Jadi sebagai laporan antara pada hari ke-70 sebagai bukti verifikasi awal serta menjadi komponen wajib dalam solution evaluation impact di tahap akhir untuk konsolidasi bahwa aplikasi 1 klik telah memenuhi standar kualitas sehingga bisa dikirimkan seluruhnya kepada BPM PTSP. Untuk selanjutnya akan dilakukan oleh rekan. Oke. Di sini ada stakeholder management plan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fitri Sulaiman dengan NIM 23111102193. Di sini ada kita masuk dulu bagian introduction. Strategi manajemen pemangku kepentingan ini disusun dengan tujuan utama untuk memastikan kelancaran penerimaan dan pemanfaatan sistem informasi, perizinan dan manajemen arsip 1 klik oleh seluruh pihak yang terlibat. Pengelolaan pemangku kepentingan yang efektif menjadi aspek krusial dalam proyek ini karena melibatkan berbagai lapisan dengan kepentingan yang berbeda, mulai dari penyandang dana yaitu pemerintah Provinsi Gorontalo hingga pengguna akhir berupa masyarakat dan investor. Sebagai langkah antisipatif, strategi ini menekankan pentingnya identifikasi dini terhadap potensi konflik atau penolakan, khususnya dari pihak yang telah terbiasa menggunakan prosedur kerja lama. Jadi kita ada mitigasi risiko dulu, upaya penyelarasan dilakukan dengan mengkomunikasikan tujuan strategi organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan iklim investasi, sekaligus menjembatani kebutuhan teknis yang dikelola oleh tim pengembang. Pendekatan proaktif ini diharapkan mampu menciptakan keselarasan kepentingan antar stakeholder sehingga implementasi sistem dapat berjalan lancar dan berkelanjutan. Kemudian ada identify stakeholders. Metodologi identifikasi pemangku kepentingan dalam proyek 1 klik dijalankan melalui pendekatan analitis yang dimulai dengan peninjauan mendalam terhadap dokumen strategis utama yaitu kerangka acuan kerja, KAK, dan Project Charter. Langkah awalnya bertujuan untuk memetakan secara akurat pihak-pihak yang memiliki otoritas pengambilan keputusan seperti Kepala BPM PTSP, selaku proyek sponsor, serta pihak yang akan berinteraksi
langsung dengan sistem, seperti kepala bidang dan staf perizinan. Dalam konteks proyek ini, stakeholder didefinisikan sebagai individu, kelompok, atau organisasi yang kepentingannya dapat dipengaruhi oleh hasil eksekusi atau performa sistem yang dikembangkan. Kelengkapan dalam mengidentifikasi seluruh pemangku kepentingan, baik yang memiliki peran mayor maupun minor, seperti SKPD, teknis terkait lainnya. Nah, di sini ada key stakeholders. Project sponsor dalam proyek pengembangan sistem informasi perizinan dan manajemen arsip satu klik adalah Kepala BPM PTSP Provinsi Gorontalo, yang memegang peranan paling strategis sebagai pemilik otoritas pendanaan dan mengambil keputusan akhir. Berdasarkan KAK, seluruh pembiayaan proyek bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2016 dengan pagu anggaran tetap sebesar 175 juta, sehingga persetujuan sponsor menjadi faktor penentu keberlanjutan proyek. Project manager, yaitu DAVA, merupakan stakeholder kunci yang bertanggung jawab penuh terhadap pengendalian eksekusi proyek secara harian. Peran ini mencakup perencanaan jadwal, pengelolaan sumber daya, koordinasi antar tim, serta pengawasan kesesuaian pelaksanaan dengan ruang lingkup dan metodologi yang ditetapkan dalam KAK. Kepala Bidang Perizinan dan Arsip BPM PTSP bertindak sebagai key user yang paling terdampak secara langsung oleh implementasi sistem satu klik. Sebagai pemilik proses bisnis perizinan, mereka memiliki peran krusial dalam menentukan spesifikasi fungsional agar selaras dengan SOP, regulasi daerah, serta kebutuhan operasional sehari-hari. Nah, stakeholder kunci lainnya adalah tim teknis, yaitu IT atau admin pemerintah Provinsi Gorontalo, yang bertanggung jawab atas infrastruktur pendukung, keamanan sistem, dan integrasi aplikasi ke jaringan internal maupun internet. Nah, peran mereka menjadi sangat vital pada tahap instalasi, integrasi, dan pengujian sistem, termasuk konfigurasi server, jaringan, firewall, serta pemenuhan standar keamanan informasi. Di sini ada stakeholder analysis. Yang pertama, data analysis dan mapping. Di sini ada tabel analisis power atau interest. Nah, berikut identifikasi pemangku kepentingan utama berdasarkan tingkat kekuasaan dan ketertarikan mereka terhadap keberhasilan proyek dinilai menggunakan skala 1. Itu yang terendah dan 5 yang tertinggi. Di sini ada BPM PTSP sebagai nama role-nya itu Kepala BPM PTSP Project Sponsor. Power-nya itu 5 dan ketertarikannya 5. Itu pula ada masyarakat umum sebagai investor atau pemohon izin, powernya itu 1 dan interestnya itu 3. Nah, berdasarkan data di atas, peta pemangku kepentingan divisualisasikan menggunakan diagram kartesius di mana sumbu X mewakili tingkat kekuasaan dan sumbu Y memiliki tingkat ketertarikan. Pemetaan ini membagi stakeholder ke dalam 4 kuadran strategi. Nah, seperti ini. Nah, kuadran 4 itu manage closely, high power, high interest. Posisi kanan atas, ya. Posisi kanan atas stakeholder key A ini. Nah, sebagai contoh ya, kuadran 4 itu Kepala BPM PTSP dan key B project manager. Nah, analisisnya itu ini adalah pemain kunci. Mereka memiliki otoritas penuh untuk mengambil keputusan strategis, keputusan akhir, dan sangat peduli pada hasil akhir proyek. Nah, strategi utama adalah kolaborasi intensif. Ya. So juga ada strategi formulation, stakeholder strategi matrix. Di sini ada stakeholder concern utamanya, terus kuadran strategi penanganan. Saya ambil contoh untuk Kepala BPM PTSP project sponsor. Concern utamanya itu adalah keberhasilan proyek mencapai tujuan strategis dalam batas waktu ketat 120 hari dan pagu anggaran 175 juta. Nah, kuadrannya itu manage closely, jadi dia high power, high interest juga. Nah, strateginya adalah salah satunya adalah mengelola ekspektasi melalui komunikasi personal intensif untuk isu-isu krusial dan strategis sampai investor lagi. Ya. Oke, mungkin segitu dari dokumen 7, nanti saya akan bahas dokumen 8. Oke. Dari dokumen 8 ini ada risk management plan. Di sini ada introduction lagi, kita
ada rencana manajemen risiko ini disusun untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon berbagai faktor ketidakpastian yang berpotensi menghambat keberhasilan proyek pengembangan sistem informasi perizinan dan manajemen arsip satu klik. Nah, pengelolaan risiko yang efektif berperan penting dalam mencegah terjadinya pembengkakan biaya dan keterlambatan jadwal. Risiko yang tidak diidentifikasi dan ditangani dengan baik berpotensi menimbulkan biaya tak terhingga serta mengganggu urutan pelaksanaan pekerjaan. Nah, oleh karena itu, dokumen rencana manajemen risiko ini menjadi prasyarat sebelum dimulainya eksekusi teknis proyek sehingga tim proyek memiliki kesiapan dalam menghadapi kendala yang mungkin muncul selama pelaksanaan. Nah, manajemen risiko dalam proyek ini dimulai setelah Work Breakdown Structure (WBS) dan jadwal proyek disusun dan disepakati. Oke, jadi ada top 3 risk ya. Berdasarkan analisis awal yang dituangkan dalam proyek charter itu, proyek ini menghadapi 3 risiko prioritas tertinggi yang memerlukan mitigasi segera. Risiko pertama adalah ketidakpastian infrastruktur TI yang merujuk pada potensi ketidaksesuaian atau ketidaksiapan perangkat keras dan jaringan di BPM PTSP terhadap spesifikasi teknis yang dibutuhkan sistem baru. Nah, risiko kedua adalah gangguan layanan saat migrasi, yaitu kemungkinan terhambatnya operasional pelayanan perizinan rutin kepada masyarakat saat proses instalasi dan integrasi sistem berlangsung. Nah, risiko ketiga adalah resistensi atau ketidaksiapan SDM, di mana pegawai mungkin mengalami kesulitan beradaptasi dengan sistem berbasis web, sehingga membutuhkan upaya pendampingan dan pelatihan yang lebih intensif. Nah, keberadaan ketiga risiko utama ini membawa implikasi serius bagi manajemen proyek, menuntut project sponsor dan project manager untuk menempatkannya sebagai fokus perhatian utama. Jika tidak dikelola dengan strategi mitigasi yang tepat, risiko-risiko ini berpotensi menjadi showstopper yang dapat menggagalkan peluncuran sistem atau menurunkan kualitas layanan publik secara drastis. Oleh karena itu, alokasi sumber daya untuk penanggungan infrastruktur, strategi deployment yang hati-hati, serta manajemen perubahan untuk SDM menjadi prioritas yang tidak dapat ditawar agar proyek tetap berjalan sesuai koridor keberhasilan. Nah, terus ada risk management approach, pendekatan proaktif dan berulang sepanjang siklus hidup proyek dalam proyek satu klik. Nah, manajemen risiko diterapkan menggunakan pendekatan yang proaktif dan berulang di sepanjang siklus hidup proyek. Hal ini berarti ya, identifikasi dan analisis risiko tidak hanya dilakukan satu kali pada tahap perencanaan awal, melainkan terus dipantau dan diperbarui seiring dengan perkembangan proyek selama 120 hari. Fokus pada penjagaan dan integrasi mitigasi ke dalam jadwal metodologi yang digunakan tim berfokus pada penilaian kualitatif dengan mengutamakan tindakan pencegahan dibandingkan perbaikan. Nah, strategi manajemen risiko ini tidak berdiri sendiri, melainkan diintegrasikan secara langsung dengan jadwal proyek. Terus ada risk identification. Proses identifikasi risiko pada proyek satu klik dilakukan secara sistematis dan menyeluruh melalui pendekatan multiperspektif guna menangkap potensi ancaman dari sisi teknis maupun operasional. Metode utama yang digunakan adalah expert interview, di mana diskusi mendalam dilakukan bersama tim teknis, khususnya technical lead dan developer, untuk membedah potensi kepala spesifik terkait kewajiban penggunaan teknologi open source dan kompleksitas integrasi API sistem. Nah, seluruh potensi risiko yang ditemukan dari berbagai metode tersebut tidak hanya dibiarkan sebagai asumsi, melainkan dikonsolidasikan secara formal dalam cell brainstorming tim proyek. Dalam forum ini, setiap temuan divalidasi relevansinya terhadap ruang lingkup pekerjaan yang tercantum dalam KAK dan project charter. Terus ada risk qualification and prioritization. Setelah proses identifikasi risiko dilakukan, langkah berikutnya dalam manajemen risiko proyek satu klik adalah melakukan kualifikasi dan penentuan prioritas risiko menggunakan probability impact matrix. Matrix ini digunakan sebagai alat bantu analisis kualitatif untuk menilai tingkat keparahan setiap risiko berdasarkan dua dimensi utama, yaitu probabilitas dan dampak. Nah, probabilitas mengukur seberapa besar kemungkinan suatu risiko terjadi dengan kategori low, medium, atau high.
Nah, sedangkan dampak menilai besarnya pengaruh resiko tersebut terhadap triple constraint proyek, yaitu waktu penyelesaian, biaya, dan lingkup pekerjaan. Nah, dengan pendekatan ini, setiap resiko dapat dinilai secara objektif dan konsisten, sehingga tidak hanya berdasarkan asumsi subjektif semata. Nah, hasil pemetaan resiko ke dalam probability impact matrix selanjutnya digunakan untuk menentukan tingkat prioritas penanganan resiko. Gitu. Oke, ada risk monitoring juga untuk memastikan pengendalian yang efektif. Resiko yang memiliki skor tinggi akan diintegrasikan langsung ke dalam jadwal kerja proyek sebagai item yang memerlukan pemantauan ketat. Terus ada mekanisme pemantauan dilakukan melalui pertemuan tim rutin 2 mingguan, di mana agenda pembahasan resiko menjadi priority. Dalam forum ini, setiap risk owner diwajibkan untuk melaporkan status terkini dari resiko yang menjadi tanggung jawabnya, khususnya mengenai apakah kondisi pemicu telah terdeteksi. Terus pelaporan proaktif ini memungkinkan tim untuk segera mengaktifkan rencana respon kontingensi sebelum resiko tersebut bereskalasi menjadi masalah yang menghambat kemajuan proyek. Proses pemantauan juga mewajibkan adanya dokumentasi yang disiplin dan berkelanjutan hingga proyek mencapai fase closing. Risk register atau daftar resiko yang harus diperbarui secara kontinu untuk mencerminkan status resiko yang masih aktif, resiko yang telah tertangani maupun resiko yang mungkin muncul di tengah jalan. Terus ada risk mitigation and avoidance. Dalam proyek satu klik, strategi respon risiko ditetapkan berdasarkan tingkat prioritas yang telah ditentukan sebelumnya dengan mengacu pada 4 pendekatan utama, yaitu avoid, mitigate, transfer, and accept. Nah, terus pemilihan strategi respon risiko dalam proyek ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan didasarkan pada pertimbangan efisiensi biaya. Dari register sebagai bagian fundamentalnya dari tata kelola proyek yang baik. Proyek satu klik mewajibkan pemeliharaan dokumen risk register yang hidup dan terus diperbarui sepanjang siklus proyek berlangsung. Secara teknis, risk register itu disimpan dalam repository digital proyek yang dapat diakses secara real time oleh project manager dan tim itu untuk memastikan transparansi informasi dokumen. Dokumen ini tidak berdiri sendiri, melainkan dipantau dan ditinjau secara bersamaan dengan pemutakhiran project schedule. Mekanisme integrasi ini sangat krusial, di mana setiap langkah mitigasi konkret yang telah disetujui dalam register akan diekstraksi dan dikonversi menjadi task atau aktivitas baru dalam jadwal kerja proyek. Nah, dengan demikian upaya penanganan risiko seperti pengadaan server cadangan atau sesi pelatihan tambahan memiliki alokasi waktu dan sumber daya yang nyata. Pastikan bahwa manajemen risiko berjalan secara operasional dan bukan sekadar administrasi di atas kertas. Baik. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Baik, ini merupakan untuk bagian risk register, di mana ini lanjutan daripada risk management tadi. Mungkin gue bawa Mas. Baik, jadi di sini ada sebuah tabel di mana menjelaskan terkait identifikasi risknya, di mana kategorinya apa, risiko seperti apa, probabilitas seperti apa, dan impact daripada risiko tersebut seperti apa. Lalu dihitung juga menggunakan risk score dan diberikan ranking dari 1 hingga sekian, tergantung pada semakin besar maka dia di urutan paling atas gitu. Mungkin next ke bawah Mas. Nah, jadi ini merupakan key termnya dan kita identifikasi ada kurang lebih 12 resiko yang ada. Next bro, ada lagi nggak di bawah? Nah, ini ya, lalu terkait resiko tadi kita juga menyiapkan risk respon ya sesuai dengan urutannya, di mana masalah-masalah tersebut pun di situ kita tuliskan juga terkait trigger dan siapa yang bertanggung jawab di resiko tersebut, baik dari tergantung kasusnya, baik dari infra, di manajerial maupun di yang lain gitu. Mungkin berikut kami lampirkan. Next, langsung ke 9 aja.
Baik, jadi ini merupakan di dokumen terakhir di mana fitur manajemen kan, ya Mas. Jadi di sini dokumen ini merupakan dokumen terakhir di mana pada artinya adalah untuk mendukung perencanaan proyek daripada satu klik ini, seluruh aktivitas inti pengembangan perangkat lunak ini dilakukan secara internal oleh tim ahli yang telah ditunjuk sesuai dengan dokumen-dokumen sebelumnya, di mana ruang lingkupnya juga fokus untuk infrastruktur pendukung operasional maupun material yang lain. Dan berdasarkan kerangka acuan kerja, item-item krusial harus diadakan oleh vendor eksternal. Baik dalam hal ini adalah fitur-fitur kita, dan yang lain adalah mungkin untuk pengadaan kartu BSE pasca bayar, untuk modul SMS dan biaya sebagainya, di mana memang fitur-fitur ini apabila infrastruktur ini di BPM atau PTSP sebagai sponsor ini belum siap pada pengembangan awal. Namun item ketiga seperti bahan habis pakai dan seterusnya itu juga diperlukan untuk dokumen fisik untuk SDP laporan dan SDP pack. Ini sesuai dengan kerangka acuan kerja next bawah. Jadi berdasarkan itu juga pendekatan ini juga penegasan bahwasannya memang anggaran tetap sebesar 75 juta di mana bersifat all in dengan kontrol ketat untuk arus kas masuk dan keluar. Ini untuk mencegah terjadi pembengkakan biaya dan memastikan untuk setiap rupiahnya ini berkontribusi kepada output dan proyek begitu. Lalu otoritas penuh, naik dulu sedikit. Nah, otoritas persetujuan ini juga berada di project manager sendiri, mulai dari proses pengadaan buat untuk teknis maupun administrasi, dan awal kerjanya juga dimulai dari tim teknis yang mengajukan teknis barang dan yang lainnya. Dan setelah spesifikasi tersebut nanti disediakan oleh PM, maka admin keuangan akan memproses eksekusi sesuai dengan kontrak vendor. Bawah Mas. Nah, lalu secara definisi ini bisa dijelaskan bahwasannya untuk mendukung hal ini, salah satu item utama ini merupakan vendor untuk kartu GSM pasca bayar. Ini untuk modul SMS Gateway open source, di mana memang untuk syarat sistem notifikasi, di mana memang kartu GSM ini dipilih untuk kompatibel dengan perangkat modern, untuk konfigurasi APN dan sebagainya. Lalu juga kita juga perlu untuk pengadaan kertas A4 70 gram, cetak warna grafik dan sebagainya. Ini untuk SDP, laporan hantaran dan SDP. Next. Lalu kondisi pengadaan next atas sedikit. Oke. Nah, kondisi pengadaan ini juga wajib sebelum dilakukan fase testing dan UAT. Khususnya pada hari 10, 70, 120 ini sesuai dengan jadwal gitu, dan mekanismenya direct purchase, jadi pembelian langsung. Next, lalu type of contract to be used. Jadi emang secara kontrak mitigasi resiko teknis dan resiko jadwal ini udah siapkan. Dan setiap pengadaan teknis ini juga wajib untuk verifikasi spesifikasi oleh technical lead sebelum diajukan ke PM. Baru nanti H-3 masuk ke vendor-vendor, dalam hal ini percetakan ke BPM PTSP. Jadi untuk verifikasi terakhir next bawah. Lalu procurement risk. Jadi di sini salah satu resiko utama untuk pengadaan risiko kompatibilitas teknis antara kartu SKM, modem dan yang lainnya. Ini juga sudah disiapkan bahwa risiko ini memang krusial karena spesifikasi teknis yang ada di KAK merupakan fitur tersebut. Selain itu juga risiko daripada vendor percetakan dan yang lainnya, karena memang risiko untuk keterlambatan dan melewati batas waktu 120 hari kalender yang disepakati. Next bawah. Lalu untuk risk manajemennya, ini fokus pada risiko teknis dan risiko jadwal, di mana risiko ini dimitigasi dan dilakukan uji coba. Dan ini juga untuk dokumen fisiknya ada tenggat waktu, di mana H-3 sebelum batas akhir penyeraman ke BPM BTSP itu. Dan setiap pengadaan untuk technical ini verifikasi langsung oleh tim kita di technical lead ada audit. Lalu sebelum itu juga diajukan persetujuan oleh ke PM. Jadi ini agar sesuai antara kebutuhan teknis, standar kualitas dan ketentuan yang tercantum. Next. Lalu untuk cost determination, jadi di sini untuk proses penentuan biayanya ini beberapa fitur memang lumayan
memakan cost. Jadi emang evaluasi kita adalah berbasis total cost of ownership, di mana masa garansi riset awal ini mempertimbangkan total cost of ownership dan total biaya kepemilikan selama siklus hidup proyek termasuk 1 tahun masa garansi. Dan ini menjaga untuk anggaran sebesar 175 juta tetap terjaga. Lalu untuk masuk ke bagian standardized procurement documentation, Mas. Bahwasannya kami dari PT Solusi Digital Nusantara untuk pengadaan dokumen dan yang lainnya ini memastikan untuk dokumen internal utama yang digunakan wajib diisi tim teknis. Jadi memang secara ketentuan nanti pengadaan nilai, setelah itu baru operasional kecil yang lain seperti pembelian habis pakai dan sebagainya. Dan untuk konsistensi arsip dokumen ini juga prioritas mutlak, di mana memang dana yang bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo harus dijamin akuntabilitasnya. Dan pengarsipan ini juga untuk penelusuran audit nanti dan untuk persiapan proyek dan memastikan bahwasannya anggaran sejumlah 175 juta ini dapat dipertanggungjawabkan. Next. Lalu procurement constraint. Jadi di bagian ini kita juga menghitung bahwasannya total biaya ini tidak diperkenalkan untuk menggerus porsi keuntungan proyek. Selain itu juga ada batasan teknologi yang dipilih untuk pilihan vendor, untuk baik untuk GSM maupun yang kecil. Jadi ini memang vendor ini juga khususnya buat GSM wajib memiliki jangkauan sinyal stabil di lokasi kantor BPM PTSP Provinsi Gorontalo, di mana memang dari sisi waktu juga seluruh proses pengadaan fisiknya harus selesaikan pada tahap planning phase. Dan ini juga agar tidak menghambat pelaksanaan development phase dan seterusnya. Lalu next, masuk ke kontrak approval proses, di mana untuk percepatan proses administrasi ini dilakukan secara hierarkis. Jadi untuk pembelian rutin untuk nominal di bawah 1 juta seperti ATK, pencetakan laporan, ini memang harus diberikan langsung oleh admin keuangan dengan sepengetahuan project manager. Namun untuk pengadaan strategis di atas 1 juta yang sifat kontrak jangka panjang seperti kartu GSM, ini mewajibkan untuk review teknis dari technical lead terlebih dahulu sebelum mendapat tanda tangan final dari project manager. Dan nantinya setelah memberikan persetujuan, PM memiliki kewajiban untuk verifikasi dan apakah sesuai dengan ada yang di WBS atau tidak. Karena contoh pengadaan kartu GSM ini harus dapat dipetakan secara langsung. Jika pembelian ini tidak jelas, developer tidak mau maka PM juga berhak untuk menolak. Lalu untuk decision criteria, jadi untuk pemilihan kita, karena kita butuh vendor, Mas. Butuh vendor terutama buat GSM. Agak bawah. Nah, ini memang prioritas utama adalah bobot 40% ini dilokasikan untuk kualitas sinyal dan akan divalidasi melalui pengujian latensi. Bobot 30% sisanya adalah pemilihannya adalah untuk harga paket. Dan 30 sisanya adalah untuk menilai kebutuhan daripada APN atau access point name, dimana apakah cocok dengan hardware-nya, dengan fitur kita. Lalu untuk jasa percetakan, kriteria fokusnya untuk vendor adalah untuk kualitas hasil cetak, di mana vendor harus mampu memproduksi dokumen laporan menggunakan kertas A4 70 gram dengan sampul berbahan buffalo dan dilaminasi secara rapi sesuai dengan KHK, di mana ini juga untuk penunjang SDP, Social Indication Pack, yang harus diserahkan dalam 10 hari. Next. Lalu untuk vendor management, di mana penyedia layanan telekomunikasi dalam hal ini buat GSM, ini juga tim project manager dan tim teknis harus memastikan biaya dengan kontrak pasca bayar ini terhadap audit log pengiriman SS pada sistem, di mana apakah sesuai dengan KHK. Karena memang fitur tersebut salah satu fitur yang wajib dan PM akan segera melakukan evaluasi jika perlu dan mengganti provider untuk menjamin layanan notifikasi SMS tetap berjalan. Dan pada percetakan ini memang kontrol kualitas secara fisik ini harus dicek sebelum diserahkan kepada klien, di mana PM nanti akan menyelesaikan kesesuaian hasil cetakan daripada SDP. Jadi apakah sesuai dengan apa yang parameter yang kita berikan atau tidak. Dan ketika nanti buruk, maka vendor juga harus melakukan pencetakan ulang tanpa biaya tambahan. Ini juga untuk memastikan dokumen yang diserahkan ke BPM PTSP ini profesional dan patuh pada kontrak. Next. Next. Nah, ini untuk matriks kita. Jadi ini untuk
standar pengukuran kinerja untuk vendor pihak ketiga untuk pemilihan, di mana kita ada 3 berbeda untuk kebutuhan kita, di mana vendor pertama adalah provider GSM, percetakan lokal, dan toko komuter, di mana emang produknya masing-masing tertera di sana. Dan tertera juga nanti time delivery-nya seperti apa untuk setiap phase, development dan development usage-nya nanti ketika dipakai seperti apa, biayanya, waktunya, terus berapa unitnya, dan efisiensinya. Begitu. Next. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami terkait project 1 klik. Mohon maaf atas kurang lebihnya, presentasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.